Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Kali ini aku mau share lagi nih teman-teman, aktivitas dan juga kegiatan aku yang masih di bulan Ramadan ya teman-teman. Nah ini aku mau beres-beres dulu seperti biasa ya teman-teman. Aku mau beresin dulu kerjaan rumah pastinya, karena ya aku ini ibu rumah tangga tulen ya, yang setiap harinya itu kerjaannya atau kegiatannya itu ya udah kayak di rumah aja gitu. Ini aku mau beresin dulu cucianku nih teman-teman, dan ini tuh agak ada asap-asapnya gitu ya, karena ini ada tetanggaku yang lagi bakar-bakar sampah teman-teman. Sebenarnya agak jauh sih dari rumah ya, cuman kalau di video itu kayak kelihatannya tuh di sini banyak asapnya, tapi itu tuh sebenarnya bukan di deket sini gitu ya, cuman agak kesanan, tapi kayak di video tuh kayak kelihatan banget gitu ya banyak asapnya. Kalau pagi-pagi gini teman-teman, aku emang kayak selalu ngusahain ya buat ngeberesin dulu jemuran pakaian ya teman-teman. Karena ya aku kayak ngerasa lebih nyaman aja kalau pagi-pagi tuh udah kelar gitu ya urusan pakaian. Biasanya kalau pakaian tuh udah kelar teman-teman, kayak mood itu bakalan lebih bagus gitu sih buat melakukan aktivitas yang lainnya. Di sini cuacanya tuh hari ini nggak terlalu yang panas teman-teman, agak-agak rada-rada mendung gitu. Makanya ini tuh aku menjemurin pakaian di sini aja, siapa tahu cepat keringnya juga gitu kan. Walaupun cuacanya itu agak mendung, tapi dia itu ya lumayan berasa juga sih panasnya gitu. Dan semoga aja sih nggak hujan. Nah ini mumpung cuaca itu lagi mendung teman-teman, ini aku juga mau bersih-bersihin dulu rumput yang ada di halaman ya teman-teman, karena memang ini rumputnya tuh udah subur banget nih, kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya setelah dibersihin kayak gini tuh enaknya langsung dibersihin, terus itu tuh langsung dibuang gitu rumputnya teman-teman, biar dia tuh nggak tumbuh lagi gitu ya. Cuman lihat ntar deh, kalau misalnya ntar tuh cuacanya itu panas gitu ya, ya udah mungkin aku tunda dulu untuk nyapu-nyapunya. Ini aku dahulin dulu lah pokoknya buat ngebersihin rumputnya dulu ya, karena ya nggak terlalu sanggup juga kalau semuanya dikerjain ya teman-teman, takutnya terlalu kewalahan banget. Ini aku tuh bersihin rumput, anak-anak tuh juga sambil main gitu ya teman-teman di halaman, ya biarin aja lah mereka main kesana kesini. Ini aku sambil bisa mantau mereka juga kan, kalau misalnya pas aku lagi nggak di luar kayak gini, anak-anak main di luar itu ya keseringannya mereka tuh mainnya nggak jauh-jauh sih, cuman kayak di pasir atau di kerikil yang di halaman rumah gitu teman-teman. Alhamdulillah sih anak-anak tuh nggak jauh-jauh gitu sih kalau main. Oh iya teman-teman, buat kalian yang nggak mudik tahun ini, yang di rumah aja untuk lebaran tahun ini gimana? Udah persiapan apa nih teman-teman buat bersih-bersih di rumah? Karena kan bentar lagi ya teman-teman udah mau lebaran, nggak nyampe seminggu lagi kan kita tuh udah lebaran gitu ya. Nah kalian tuh apa aja kegiatan bersih-bersihnya yang udah kalian mulai? Mungkin kalian udah mulai buat cleaning motivation di rumah, ganti-ganti hordeng, nyuci-nyuci hordeng atau yang lain-lain. Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku mah nyicil-nyicil gini dulu aja ya teman-teman. Karena memang aku nggak bisa juga kan ngerjain semuanya sekaligus, jadi udah dicicil-cicil dulu mana yang aku rasa perlu aku dahuluin, ya udah aku dahuluin gitu. Sebenarnya kalau untuk bersih-bersih di bagian dalam rumah sih insyaallah secepatnya ya teman-teman, aku juga mau bersih-bersih di dalam rumah, mau nyicil-nyicil ntar gitu ya, kayak ganti hordeng kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau ada budgetnya pengen juga ngeganti karpet ya, tapi kan karpet tuh mahal ya teman-teman, jadi ya sabar-sabar aja lah dulu ya. Paling ntar aku ganti hordeng aja, biar kayak di lebaran itu ada suasana yang baru gitu ya. Walaupun hordeng yang dipakai juga bukan hordeng baru ya, hordeng lama, tapi yang penting bersih. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, rumput di halaman tuh udah mulai subur-subur banget ya. Itu juga rumput yang ada di kebun cabe itu juga udah mulai subur. Ntar deh kalau misalnya pas cuaca itu lagi nggak panas ya, aku sih juga pengen ngebersihin tuh teman-teman si kebun cabe. Cuman ya ntar ya kalau pas cuaca nggak panas. Kalau sekarang ini mah jarang ya teman-teman cuaca kayak hari ini yang agak rada-rada mendung. Hari ini kan agak mendung ya. Nah kalau hari-hari lain tuh jarang teman-teman cuaca itu mendung, keseringannya itu mah panas. Dan kalau panas tuh bener-bener cetar banget teman-teman.
Di tempat aku tuh udah mulai jarang gitu loh hujan turun, tapi kalau geluduk tuh sering teman-teman. Misalnya kayak ada geluduk-geluduk tapi ya nggak hujan, cuma geluduk-geluduk doang. Itu sering banget. Padahal ya teman-teman, kalau misalnya bulan Ramadan itu enak gitu ya kalau misalnya hujan, jadi kayak berasa lebih adem gitu kan. Tapi ya ini tuh beneran deh, tahun ini tuh Masya Allah panasnya luar biasa banget. Tahun kemarin sih juga kalau nggak salah inget tuh panas juga ya rasanya. Dan tahun itu juga sama, bener-bener panas cetar membahana banget. Rumput di halaman tuh nggak menyeluruh gitu ya teman-teman. Dia itu kayak ada di beberapa tempat gitu loh teman-teman yang banyak rumputnya. Jadi aku bersihin itu ya yang mana ada rumputnya aja. Dan alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Ntar deh kalau misalnya cuaca nggak panas gitu ya aku nyapu, kalau nggak ya udah lanjut besok. Nah di sini aku lanjut nih teman-teman. Ini tadi setelah aku bersih-bersihin bersih-bersihin di halaman gitu ya, aku juga lanjut beresan dulu dalam rumah sebentar, nyapu-nyapu gitu. Dan ini aku baru lanjut buat metikin cabai ya, karena cabainya ini tuh udah lumayan banyak gitu teman-teman, yang ini ya yang tua-tua dan juga udah banyak yang merah-merah. Jadi itu tuh harus udah dipanen ya, karena kalau nggak takutnya nanti keburu busuk gitu teman-teman, sayang kan cabenya kalau busuk. Sekarang harga cabai itu emang udah nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi ya kalau misalnya dibilang murah ya nggak juga, masih agak lumayan mahal juga gitu ya. Jadi ini tuh kesempatan untuk manen-manenin cabai. Kalau misalnya nanti ada orang yang mau beli ya udah aku jual, kalau misalnya enggak ya udah buat konsumsi sendiri aja. Ini tuh ya teman-teman, cabenya tuh bener-bener buahnya tuh banyak banget tuh, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman gimana dia tuh lebat banget. Bahkan di sini tuh ya aku tuh sampai capek loh teman-teman buat mungutin buahnya, karena ya emang sebanyak itu gitu ya buahnya. Sampai di sini tuh aku tuh aslinya bawa tempat duduk teman-teman, dan aku tuh duduk buat metikin cabe, karena kalau misalnya mau jongkok-jongkok gitu ya itu tuh beneran deh pegel banget. Makanya itu aku buat tempat duduk, jadi kalau pas capek berdiri ya udah duduk gitu, capek duduk ya udah berdiri kayak gitu-gitu. Walaupun kebun cabai ini tuh nggak terlalu luas ya teman-teman, hanya beberapa pohon cabai ya, mungkin 20 batang juga nggak nyampe ya. Tapi alhamdulillah teman-teman itu buahnya lumayan banyak-banyak gitu. Kayaknya satu pohon ini aja tuh bisa setengah kilo kali ya teman-teman, saking dia tuh banyak. Buahnya tuh bener-bener lebat banget, rapet-rapet gitu loh teman-teman buahnya. Metik cabai kayak gini tuh lumayan ya teman-teman, bikin ngos-ngosan, effort banget sih soalnya buat ngutip-ngutipin cabai ini, apalagi kalau pas lagi bulan Ramadan gini ya. Kayak kayak terlalu lama ngebungkuk-bungkuk itu juga bikin pusing gitu loh teman-teman. Aku sih ngerasanya gitu ya, karena aku tuh paling nggak tahan banget kalau misalnya terlalu ngebungkuk terlalu lama gitu ya. Jadi pas sudah ngebungkuk terlalu lama, terus pas berdiri tuh kayak kepala tuh pusing gitu teman-teman. Ada yang samaan nggak sih? Boleh tulis di kolom komen ya. Mungkin kalau misalnya hari itu sering hujan ya teman-teman, ini bakalan banyak banget sih kayaknya buah cabenya ya. Cuman karena sekarang itu tuh hujan tuh kayak jarang banget turunnya ya, jadi kayak buah cabenya itu ada beberapa juga yang dia itu masih kecil-kecil udah mateng gitu, jadi kayak nggak terlalu berkembang gitu loh untuk cabenya. Sebagian ada sih teman-teman yang besar-besar buahnya gitu, tapi kebanyakan itu masih kecil-kecil tapi udah mateng. Nah ini dia teman-teman untuk hasil panen hari ini, alhamdulillah ya. Pokoknya bersyukur banget sih punya cabai yang ada di halaman rumah. Nah oke, di sini aku lanjut teman-teman. Aku mau masak-masak dulu ya. Berhubung tadi tuh udah nggak nyaman banget sama hijab yang aku pakai tadi, sama celana juga gatal-gatal gitu di badan teman-teman. Ya udah aku ganti deh, dan di sini aku mau lanjut masak. Aku mau masak yang simple-simple aja sih teman-teman, dan ini aku masak cabai hijau aja. Ini cabenya aku rebus dulu ya, dan ini sebelum direbus aku patah-patahin dulu biar nanti pas nguleknya itu jauh lebih mudah. Karena kalau misalnya nggak dipatah-patahin itu panjang-panjang gitu ya, kayak ribet aja gitu ya ngelihatnya. Tapi kalau udah dipotong-potong gini kayak lebih simple, dan juga kayak lebih teratur aja gitu kelihatannya. Hari ini kalian pada masak apa nih teman-teman? Menu untuk buka puasanya. Kalau aku hari ini masaknya ini aja ya, sambal campur-campur lagi. Ini ada terong. Ini tuh juga terong hasil dari kebun sendiri ya teman-teman, alhamdulillah. Buat terong aku tuh lumayan lah teman-teman. Makanya kadang kalau misalnya aku manen terong itu aku nggak selalu simpen buat aku gitu ya, karena ya di rumah tuh juga ada gitu. Makanya kalau pas aku manen terong teman-teman itu keseringannya
aku tuh berbagi gitu ke tetangga gitu ya, ke saudara gitu ya. Kadang aku kasihin aja karena buat apa juga banyak-banyak di rumah kan. Toh aku juga nggak setiap hari kan masak terong. Jadi ya udah deh gitu ya. Kalau misalnya pas manen ya udah kadang aku bagi-bagiin aja. Nah ini selain terong, di sini aku juga tahu campur juga sedikit jengkol ya teman-teman ke masakan aku. By the way ini tuh videonya aku ambil sebelum aku beli ganti handphone yang baru ya teman-teman kemarin itu. Makanya ini tuh videonya mungkin agak sedikit beda ya. Jadi videonya tuh kayak aku campurin gitulah teman-teman, sebagian gitu ya. Karena memang kalau misalnya mau full video yang di handphone baru tuh rasanya sayang karena video yang di handphone lama tuh juga masih ada gitu. Jadi ya udah aku edit aja deh. Ini cabenya udah selesai aku rebus teman-teman. Aku langsung aja ulek untuk si cabenya. Kalau pas dibikinin konten kayak gini ya, aku tuh lebih senang aja untuk masak-masak itu dipersiapkan dulu gitu loh bahan-bahannya teman-teman. Udah selesai bahan-bahannya ntar semuanya, baru deh tinggal masak gitu ya, tinggal cemplang-cemplung gitu. Karena kalau misalnya sambil masak sambil juga nyepin bahan-bahan yang lain, kadang tuh malah suka kayak jadi kelupaan gitu loh. Karena kan fokus kita kan benar-benar terbagi ya. Misalnya kayak kita nyepin bahan-bahan tapi harus fokus juga ke masakan, terus harus fokus juga ke handphone gitu ya, karena harus ngegeser-geser handphone gitu kan. Nah itu tuh bener-bener effort banget menurut aku. Jadi aku tuh lebih seneng aja nyiapin bahan-bahannya dulu, baru deh setelah itu masak. Oke, di sini aku langsung pakai 2 wajan aja teman-teman, biar lebih cepet ya, biar lebih satset. Nah ini aku hari ini tuh mau masak sambal plus juga sayur teman-teman. Ini aku masak sayur kol aja sih, ditumis gitu. Oh iya teman-teman, kalian tuh pernah nggak sih kayak ngerasa gitu ya, kadang tuh bikin video itu bener-bener mumet gitu mikirin idenya gitu ya. Aku tuh gitu teman-teman, tapi aku tuh kalau misalnya semakin aku pikirin ide kontennya gitu ya, malah semakin aku tuh pusing gitu teman-teman, malah semakin aku tuh mager gitu ya mau bikin video. Tapi coba aja gitu ya kalau misalnya aku tuh nggak mikir-mikirin banget gitu ya untuk ide kontennya, kayak ngalir aja gitu. Nah itu biasanya kadang tuh aku benar-benar semangat banget sih kayak apa tuh di videoin gitu. Tapi ya makin kesini tuh aku makin berusaha aja buat bikin video tuh yang nggak selalu sama gitu ya kegiatannya, kayak ada beda-bedanya. Maka kadang aku nggak videoin pas aku masak gitu ya biar kalian nggak bosan. Makanya kayak kayak aku tuh videonya sekarang tuh lebih bervariasi aja. Jadi kadang masak aku videoin, kadang enggak gitu, biar kaliannya ya nggak terlalu jenuh juga lah ngeliat video aku yang kegiatannya gitu-gitu aja gitu kan. Karena aku sendiri tuh juga gitu kadang teman-teman, kalau misalnya pun aku tuh ada suka sama satu channel gitu ya, tapi kalau misalnya kegiatan dia nggak ada bedanya juga mungkin kita bakalan bakalan bosen gitu. Makanya aku lihat channel-channel yang kayak yang udah besar-besar gitu ya, keseringannya kegiatannya itu benar-benar bervariasi. Jadi kita yang nonton pun jauh lebih lebih senang gitu ya ngelihatnya, jadi kayak nggak bosan gitu. Makanya aku tuh juga pengen menerapkan hal itu di konten-konten aku. Semoga kalian tuh makin senang gitu ya sama konten-konten yang aku share, dan semoga juga kalian tuh makin betah gitu di video aku. Amin. Di bulan Ramadan tahun ini teman-teman kayak nggak terlalu war banget ya untuk beli-beli takjil gitu. Entah kenapa gitu ya, aku tuh makan pun beberapa waktu ini tuh ya sering nggak selera gitu teman-teman. Kadang tuh makan tuh ya udah kayak cuman pengganjal perut doang gitu. Kebanyakan itu kayak nggak selera gitu loh mau makan, entah kenapa gitu ya. Makanya aku tuh sering banget akhir-akhirnya tuh ngerasain nyeri di bagian perut gitu ya. Kayaknya ini sih kayak gejala-gejala lambung gitu ya, atau mah gitu. Karena mungkin nggak makan gitu kan. Tapi emang nggak seselera itu sih buat makan tuh, nggak tahu pengennya apa gitu. Kadang sampai Pak Su tuh nanya kamu tuh mau apa gitu ya. Tapi ya beneran deh kayak emang nggak selera aja dan kayak nggak mau apa-apa gitu. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin juga nih sama kalian semua, kita bantu doa ya untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lagi ada di Taiwan yang lagi terkena gempa ya teman-teman. Semoga saudara kita di sana bisa dikuatkan, ditabahkan, dan semoga juga di sana itu diberi kekuatan. Semoga mereka bisa melewati semua ini. Kalian tuh udah ngeliat berita belum sih teman-teman tentang gempa yang ada di Taiwan? Kalian boleh dong tulis-tulis di kolom komen ya. Atau mungkin ada nih di sini penonton aku tuh yang dari Taiwan, boleh juga kalian komen-komen di bawah ya.
Oke deh teman-teman, di sini sambil aku tuh nungguin sambalnya matang, aku juga sambil nyuci piring gitu ya. Dan ini udah selesai, sambalnya juga udah matang teman-teman, alhamdulillah. Tinggal diaduk-aduk aja kayak gini, terus dipindahin deh ke dalam wadah ya. Udah, kalau masak simple gini mah bentar doang ya sebenarnya. Apalagi kalau nggak di videonya itu, masya Allah bentar banget teman-teman kelar. Oke, ini dia menu untuk hari ini teman-teman, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa setelah masak langsung aja beres-beres ya teman-teman. Dan aku rasa juga cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, bisa memotivasi juga, bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya channel aku ini. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya di videoku ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.